Perhatikan. Hari ini kita akan belajar pengertian aturan. Itu anak yang patuh enggak? Tadi Mas Bara sama kan bilang gini. Nah, yang kedua, contoh aturan di rumah. Yang ketiga, berdiskusi. Berikutnya, mari menyimak cerita tentang Bella. Nih, coba perhatikan anak-anak. Ini namanya siapa? Bella adalah anak sulung. Sulung itu apa? Sulung itu anak pertama. Keluarganya membuat aturan. Bella harus berdoa sebelum tidur. Bella harus bangun pukul 5. Siapa tadi yang bangunnya pukul 5 seperti Bella? Perhatikan ya, ini tadi Bella. Bella itu anak keberapa? Anak pertama. Namanya anak sulung. Bella ini menurut kalian, Bella itu anak yang patuh aturan apa tidak? Alasannya apa? Punya tepat. Terus apa lagi? Iya, Bella itu berdoa sebelum tidur. Berarti dia mematuhi Sekarang untuk berikutnya, apakah di keluarga kalian juga mempunyai aturan yang sama dengan Bella? Sebelum tidur kalian nggak berdoa? Berarti sama. Nah, berarti sama kan dengan Bella? Coba siapa yang ingin menyampaikan contoh lain dari aturan di rumah? Ya, Meli. Menyayangi adik. Bersihkan rumah. Ya. Ya. Ngecek piringnya sendiri setelah makan. Ya, benar. Sebelum tidur ini sama ya. Ya. Mandi sedikit. Anak-anak kita perhatikan lagi. Apa itu arti dari aturan? Siapa yang tahu aturan itu artinya apa? Ya, ini. Ya, aturan itu sesuatu semua yang harus kita patuhi. Akan apa itu aturan? Fatih tahu nggak aturan itu apa? Yang Bu Guru tanyakan Fatih. Fatih tahu nggak aturan itu apa? Coba Fatih. Fatih, panggil Bu Guru dulu. Kalau kamu tidak patuh aturan, akibatnya apa? Kalau kamu tidak patuh aturan, akibatnya akan dihukum. Terus kalau patuh aturan, akibatnya apa? Guru minta Fatih untuk berpikir. Ayo jawab deh. Kalau tidak patuh aturan, kamu akan dihukum. Tapi kalau kamu patuh aturan, selain itu, nah di kelas ini ketika belajar kita
harus mendengarkan. Nah, yang dibahas di sini adalah aturan di rumah. Contohnya tadi Bella. Bella itu sebelum tidur harus membaca doa. Itu aturan di rumah Bella. Terus bangunnya juga harus pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Jadi bisa disimpulkan aturan itu apa, Fatih? Fatih? Aturan itu apa artinya? Peringatan. Aturan itu peringatan. Kalau Arka? Peringatan juga. Kalau Al? Nah, kamu tidak bisa sini, lihat sini. Karena nggak memperhatikan dari tadi mainan sendiri. Fatih lihat ke depan. Apa itu aturan? Aturan adalah segala yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Nah, kamu harus patuh ya. Tangannya di atas meja coba. Biar tidak main-main aja itu tangannya di dalam. Harus mainan air. Nah, ini aturan di rumah. Lihat gambar. Ada aturan di rumah. Ini tentang aturan kebersihan. Jadi sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Yang kedua aturan belajar. Aturan belajar. Jadi kalau di rumah, kalau tidak ada PR tidak belajar. Belajar enggak? Bu, saya kalau belajar itu kalau ada PR saja. Betul apa salah? Berarti belajar itu saat apa? Setiap hari. Kemudian aturan makan. Aturan makan di rumah itu contohnya apa? Membersihkan piring setelah selesai makan. Ada lagi? Mencuci tangan sebelum makan. Ada lagi? Ada berdoa sebelum makan. Tidur sebelum makan. Tidur sebelum makan. Terus tidur selamanya. Kemudian setelah aturan makan tadi sudah disebutkan, sekarang aturan bermain. Coba. Ya Rena, setelah membersihkan mainan setelah selesai main. Bukan mainan. Ya betul, tidak berebut mainan. Tidak boleh bermain terlalu lama, harus ingat waktu.
yang beri? Yang nyiapkan mama, nggak sendiri. Siapa yang menyiapkan sendiri? Berarti itu sudah mandiri. Mulai sekarang kamu harus belajar mandiri. Lalu yang ketiga, membatasi menggunakan TV dan gadget. Ya, nggak boleh terlalu lama menggunakan atau gawai ya. Kemudian membaca doa sebelum dan setelah belajar. Lalu aturan kebersihan. Ini tadi yang sudah dilakukan Mbak Anin, menyapu, membersihkan tempat tidur, membuang sampah di tempat sampah. Ayo dikerjain bersama-sama. Ayo bergantian. Satu-satu. Halo, maju ya masing-masing kelompok. Sekarang kelompok pertama yang maju kelompoknya ya, tepuk tangan buat kelompoknya. Nah, perhatikan kalian ini kita sedang belajar tentang Udah ya. Rehan, Ayo duduk kita kembali. belajar tentang aturan. Duduk kembali. Jadi kalau ketika ada teman yang maju, aturan yang tidak maju, apa yang dilakukan? Ya, sudah tahu aturannya, tapi kenapa masih melanggar? Berikutnya sekarang kelompok siapa lagi yang sudah tahu? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan balikin pialanya. Berikutnya kelompok kucing. Yang kucing. Bareng-bareng bacanya. Bareng-bareng dibaca. Jadi anak-anak, kalian Duduk dulu. sudah Duduk belajar dulu, Dek. aturan. Duduk dulu. Jadi untuk berikutnya, kalian yang harus diperbaiki mematuhi aturan dimanapun ya. Ketika teman maju presentasi, kalian harus mendengarkan, tidak ngomong sendiri. Kalau sudah selesai, beri tepuk tangan sebagai apresiasi. Ya. Ini kan tadi kita sudah pelajari bersama-sama tentang aturan. Yang namanya pakai ini apa belum?
Tadi kita sudah belajar tentang apa, Nana? Aturan. Nah, aturan di huruf apa itu? C. Berarti C yang huruf C mana? yang ada di atas. C-nya yang di atas. Oh, berarti tibu. Masalah. Berarti tibu. Tadi C. Nah, terus nanti difoto sama Bu Guru jawabanmu. Ya. Dan huruf C yang di atas. A yang di atas. Diangkat dulu, mau difoto. Diangkat, Dek. Diangkat. Gimana pakai guru ya? Jawabannya yang A. Lah, kok A? Yang betul yaitu yang C. Oh, belum tahu ya, aturan apa yang ada. Mana yang A coba diangkat kertasnya. Ditahan, jangan digoyang-goyang. Kertasnya ditahan. Bu, mau pipis. Iya. Nanti bu,